Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, saya ingin menyampaikan bahwa pada pertemuan kali ini ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan kita untuk tidak bisa bertemu melalui Google Meet, sehingga saya memutuskan untuk memberikan sharing melalui video ini. Video ini juga bisa membantu teman-teman yang kemarin tidak bisa mengikuti atau belum bisa menghadiri pertemuan di Google Meet. Jadi teman-teman bisa mengikuti materi yang kemarin gitu. Nah, di pertemuan pertama kita itu membahas tentang penilaian di dalam musabaqah tartil Quran. Yang saya sampaikan kemarin adalah musabaqah tartil Quran yang diadakan di universitas-universitas, termasuk yang teman-teman ikutin kali ini, itu umumnya mengacu kepada musabaqah tilawatul Quran yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Itu musabaqah tilawatul Quran umum. Nah, musabaqah tilawatul Quran umum, khususnya di cabang tartil Quran, itu aspek penilaiannya ada 3. Yang pertama ada tajwid, yang kedua ada fasohah, yang ketiga ada irama dan suara. Di pertemuan pertama, kita fokus kepada penilaian yang memiliki persentase nilai skor itu paling besar, yaitu di tajwid. Di mana aspek penilaian ini di tajwid ini itu terbagi lagi menjadi makhrajul huruf, syifatul huruf, kemudian adalah ahkamul huruf dan mad. Sedangkan ada di fasohah, nanti kita akan bahas di berikutnya saja. Itu ada fasohah, kemudian ada irama dan suara. Nah, untuk yang pertama, karena ini memiliki poin yang besar dan juga keutamaan dalam membaca Al-Quran itu adalah tajwidnya benar dulu. Untuk irama, kemudian suara itu mengikuti ketika teman-teman sudah membaca Al-Quran dengan hukum bacaan yang benar gitu, yang baik dan benar gitu. Jadi kita memfokuskannya kepada tajwidnya dulu, kemudian nanti fasohahnya sudah benar, baru kita masuk kepada irama dan suara. Untuk tajwid tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 4, terbagi atas 4 aspek. Nah, yang pertama adalah makhrijul huruf. Makhrijul huruf ini adalah tempat keluarnya huruf. Nah, tempat keluarnya huruf ini nanti akan bersambung dengan sifatul huruf. Nah, makhrijul huruf ini adalah perbedaannya dengan sifatul huruf. Kalau sifatul huruf itu adalah cara kita membunyikan huruf itu. Jadi misalkan huruf H, huruf H, huruf Da, huruf Ro, huruf Ba, Ta, itu huruf So, Po. Nah, itu cara kita membunyikan itu namanya sifatul hurufnya. Tempat keluar hurufnya itu namanya makhrijul hurufnya. Dan itu sistem penilaiannya itu adalah sistem minus. Jadi kalau teman-teman salah pengucapan, cara membunyikannya itu akan di minus gitu. Sistemnya adalah sistem pengurangan nilai gitu. Kita hari ini belajarnya dengan surah Al-Mulk ya. Jadi di sini ada di ayat pertama misalkan. Situ harus ini lagi. Dalam membaca Quran itu terkait dengan makhrijul hurufnya, penting ini untuk digarisbawahi. Jadi untuk penyebutan huruf di mana itu harokat fathah, kasroh, dan domah, yang kita perlu untuk memajukan bibir hanya pada huruf yang memiliki harokatnya domah. Untuk yang fathah dan kasroh itu tidak perlu menggerakkan bibir terlalu berlebihan gitu. Misalkan, jadi teman-teman memang harus banyak latihan sih. Teman-teman bisa coba belajar, bisa bercermin juga ketika teman-teman mencoba membunyikan huruf itu bagaimana mimik dari bibir teman-teman gitu. Misalkan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu teman-teman tidak harus menggerakkan bibir itu terlalu berlebihan gitu. Yang penting yang keluar dari bunyi yang keluar dari bibir teman-teman itu benar gitu.
untuk yang dimajukan itu hanya ketika dhamah, seperti hilmulku, hurufnya u. Kalau a ya a gitu, tapi jangan yang a gitu kan, beda bunyinya. Tabarakal, nah itu salah ya, berarti tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beda. Jadi ketika a terlalu besar juga tidak bagus, makhrajul akan keliru ya makhrajul hurufnya. Kalau dia terlalu tidak terbuka atau terlalu rapat, itu akan tidak terdengar, makhrajul hurufnya tidak terdengar ya. Misalkan tabarakalladzi biya, nah itu tidak bisa juga ya. Jadi yang sedang-sedang saja. Tapi kalau sambil memonyong-monyongkan bibir juga nggak bagus. Misalkan huruf ko dengan huruf ko, nah itu beda. Jadi ketika ko itu teman-teman memajukan bibir, syai'in ko, nah itu nggak benar ya. Yang betul syai'in qadir. Jadi tidak perlu maju bibirnya. Yang penting syai'in qadir. Syai'in qadir kan beda gitu. Yang boleh maju itu cuma ketika dhamah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini saya pernah dapat ilmu ini dari guru saya juga. Jadi guru saya pernah menyampaikan bahwa ini penting untuk dicermati gitu. Udah untuk makhrajul huruf dan sifatul huruf ya. Kemudian masuk ke ahkamul huruf. Ahkamul huruf ini adalah sifat-sifat tertentu dari suatu huruf ketika bertemu dengan huruf lainnya. Misalkan ahkamul hurufnya nun mati, mim mati gitu. Nun mati bertemu alif, ketemu ko, ketemu qain, ketemu ain gitu. Akan jadi izhar lagi. Akan jadi misalkan mim mati jadi ikhfa syafawi, jadi izhar syafawi, idgham mimi gitu ya. Begitu. Sifat-sifat tertentu. Kemudian ada mat. Mat itu di sini yang dimaksudkan dengan penilaian mat adalah panjang pendeknya teman-teman ketika membaca suatu mat. Misalkan ada mat tobi'i, mat arid lis sukun, mat jais munfasil, ada mat wajib muttasil. Itu teman-teman harus perhatikan ya. Teman-teman harus buka lagi tuh ininya materi tajwid ya. Khususnya untuk pembelajaran ahkamul huruf dan ini dan mat. Nah, untuk mat tobi'i itu kan cuma 2 harokat ya. Untuk mat wajib mutasil itu 5 harokat, ketemu hamzah. Untuk mat jais munfasil ketemu alif gitu. Itu ada di ayat 7. Di ayat 7 itu idza ulqu. Idanya itu mat tobi'i baris atas tebal, mat ketemu sama alif. Nah, ketemu alif itu berarti dia mat jais munfasil. Ketemu mat wajib mat jais munfasil berarti panjangnya adalah 2 sampai 5 harokat. Ketukan gitu, 2 sampai 5 harokat. Nah, untuk kurang dari 2 harokat maka akan dicoret, akan diminus. Kalau lebih boleh. Untuk mat wajib mutasil itu wasolnya 5. Kalau wasolnya 5, kalau di waqaf 6 gitu. Jadi kalau kurang dari 5 akan diminus. Seperti itu untuk mat. Selanjutnya kemarin kita bahas terkait ini sama ini sifatul huruf untuk huruf ro. Itu yang tafkim sama tarkik. Nah, itu di Al-Mulk ayat 1 itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah, nah ini di ayat 1 ini ya, itu contohnya adalah ro yang sifatnya adalah tipis, yaitu tarkik.